Dari pandangan Trimega Aset sendiri gitu ya, kira-kira sekarang global ekonomi gitu ya, kan kita tahu ya, The Fed itu bisa dibilang kan mau naikin suku bunga terus ya. Bahkan kalau kita lihat nih, biasa selama ini kan kalau market udah turun terus, biasa kan The Fed itu akan mulai nge-fault ya sama market ya. Oke, kita stop deh. Sorry gitu, kemarin kita terlalu hawkish gitu kan ya. Tapi if you look at current market stage ini ya, The Fed nih kayak nggak begitu peduli gitu sama market ya, kalau kita lihat statement-statementnya gitu. Nanti malam juga ada Jerome Powell akan ngomong, dengan kondisi kayak gini bro, kan suku bunga US akan naik gitu ya. Terus kita masih juga punya Ukraine sama Rusia perang yang itu bisa dibilang makin bikin supply chain worse barengan sama China yang zero COVID policy. Nah, tapi on the other hand, Indonesia ini kan punya commodity price yang diuntungkan nih dengan naik kayak gini. Nah, jadi ini kalau dari Trimega Aset sendiri, ini ngelihatnya gimana nih bro? Secara net-netnya tuh sebenarnya impact-nya kayak gimana untuk outlook market kita? Thank you bro for the question ya. Ya, Kalau memang it's a tough question lah ya. I think ini semua orang juga bertanya hal yang sama sih. ya, Kalau kita melihat sih, ngomongin The Fed dulu sih ya kali ya. Jadi kan first Q GDP-nya US itu kan udah negatif gitu kan. Which sebenarnya lucu juga gitu kan ya, karena sebab mereka negatif ini kalau kita breakdown lagi, mereka mungkin kalau nggak salah minus 1,4% gitu ya. Jadi kalau sebab negatif, waktu itu di announce pertama ya, marketnya tuh gue inget tuh euforia malahan. Jadi ya, kalau gue nggak salah tuh US itu malah naik kayak plus 3 atau berapa gitu ya. Karena at that time kan mungkin at that time orang merasa bahwa ini rasanya The Fed bakal bakal ini nih bakal lebih melunak gitu ya. Terus ya, ternyata orang ngeliatin detail-detailnya dari ini ya, dari data GDP-nya orang lumayan shock gitu ya. Ternyata yang bikin US GDP itu negatif, consumption-nya nggak apa-apa ya. Jadi GDP kan CIG plus net export gitu ya, consumption, government ya, expenditures, investment, and net export gitu ya. Consumption-nya oke, bertumbuh gitu ya. Terus investment-nya oke gitu ya. Government expenditures definitely berkurang kan karena kan dari COVID ya. Jadi mereka kan pasti reducing government expenditures-nya. Mereka udah nggak giving stimulus dan lain sebagainya. Terus yang mengejutkan tuh net export ya, di mana ekspornya itu turun, impornya naik 17%. Ekspornya itu turun, I think roughly around 4% lah gitu ya. Nah, ya, angka ini tuh yang jadi membingungkan gitu ya. Kenapa kok membingungkan? Biasanya resesi itu selalu marks the bottom dari bear market cycle, gitu ya. Jadi resesi itu bukan the beginning of bear market cycle ya, tapi marks the bottom, gitu ya. betul. Ketika resesi datanya keluar gitu ya, ini sudah resesi nih gitu ya. Setelah itu ya si defense-nya pasti mikir, wah udah resesi nih, gawat nih. Ya udah kita gelontorin duit deh gitu ya. Dan after itu kelar Betul. gitu kan ya. After Iya, itu udah iya, beres. Tapi iya, kalau second Q ini negatif lagi karena sebab yang sama GDP-nya, sebab yang sama dari first Q kemarin. Jadi orang akan bertanya-tanya, loh ini kan berarti kalau negatif lagi karena sebab yang sama berarti 2 kuartal berturut-turut udah negatif berarti resesi dong gitu kan. sesi, Lah kalau betul. resesi, tapi resesinya karena bukan consumption yang melemah, tapi consumption yang terlalu strong gitu ya, impornya terlalu strong. Ya, Jadi The Fed mau ngapain gitu kan? Jadi malah mungkin orang itu malah bertanya-tanya, jangan-jangan malah resesi, The Fed-nya malah makin galak gitu kan? Karena hmm, karena resesinya disupport oleh overconsumption gitu. ya, Nah, disitulah market nggak happy ya gitu ya. Kelihatannya message-nya ditangkap oleh market kok rasanya wah ini bukan sesuatu yang comfortable gitu ya buat gue gitu ya. Dan di situ juga sesuatu yang nggak pasti karena situasi seperti ini kan agak cukup jarang ya bisa dikatakan ya. ya, Gua eh, resesi itu kan selalu dikaitkan dengan consumption yang turun. Ini malah enggak gitu ya. Jadi ini ya, unik ya, karena situasinya tidak menentu, that's why mereka memilih get out gitu ya. Dan unfortunately waktu GDP itu di-announce itu kan waktu kita udah deket-deket libur lebaran ya pada saat itu. Jadi pada ya, saat pertandingan di luar itu ya mungkin ya, investor kita waktu itu lagi di Bali lagi
Iya. lagi nggak di Digulung. standby market Iya, gitu digulung kan. semua. Betul. Uh, Terus itu satu tadi yang ngomongin soal US. Ya ya, fortunately Mas kita masih punya ya, uh, ya sebenarnya ini is a disaster gitu ya, ada war di luar negeri, tapi diuntungkan karena orang-orang kelihatannya masih akan membeli coal gitu ya, sebagai ya, mungkin ya mereka switching ya from Russia punya energy supply gitu ya. So kita ya, diuntungkan gitu. Ya offsetting sedikit gitu ya. ya, Tapi memang situasi ini memang nggak bisa dikatakan bahwa oh ini kayak kelihatannya oke, beres semua. Gue ya, sendiri sih nggak berani bilang seperti itu gitu ya. Tapi gue juga ya, aware gitu ya bahwa gue agak main dua kaki gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. ya, Karena gue juga merasa di situasi sekarang ini ya, rasanya kok lebih baik better doing nothing gitu lah. Jadi gue merasa uh, ada yang offsetting gitu ya. Jadi bad newsnya ini ada yang offsetting. Bad newsnya di offset dari ekonomi Indonesia yang very strong. So gue memilih ya, untuk investasi di portfolio di Trimega AM. Kita memilih untuk investasi sebagian di sektor-sektor yang diuntungkan gitu ya dari peristiwa yang ada di global, dan yang diuntungkan dari situasi real ekonomi yang ada di Indonesia yang local driven ya. Nah, terus yang situasinya yang macro driven, kita mungkin agak bit stay away. Jadi ya udah kita net-net mungkin agak cenderung ke neutral stance saja gitu, alias cenderung nggak terlalu ngapa-ngapain lah, daripada nanti kita being cute habis itu terus salah dan lain ya. sebagainya. Gitu sih bro, Oke, semoga oke, bisa ngaruh nih. oke, oke, oke. Nah, jadi memang ada benar sih ya sebenarnya Bro Bernard bilang itu ya. Karena biasa pada saat diungkap resesi, the central bank start panicking gitu kan. Justru kan gantian nih gue mau kasih stimulus gitu kan. Sekarang Hmm. masalahnya ini kan apa naikin suku bunga itu ntar pada saat resesi ntar pelurunya apa gitu kan untuk bantu ekonomi. Apakah Yes. orang kan mulai sekarang berspekulasi nih, lu habis naik-naikin, apakah nanti begitu angka resesi langsung lu cut kayak gitu kan, malah kelihatan Hmm. jadi kayak nggak punya credibility kan, berarti kan si the Fed-nya Hmm. kalau terlalu short begitu ya. Nah, yang menarik juga berarti apa Indonesia sendiri gimana bro? Karena kan kayak tadi BI memang masih stay gitu kan, tapi ya kita Hmm. nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ya eventually ya namanya bank sentral di seluruh dunia itu biasa kan geraknya kan satu arah nih ya gitu ya. Nah, mungkin dari Trimegah AM sendiri konsensus expect tahun ini kira-kira BI akan adjust berapa suku bunga, bro? Oke, that's another tough question ya menurut gue ya. Ya, Mungkin sih kita berangkat dari, untuk menjawab itu mungkin berangkat dari inflasi sih ya. Gitu ya. ya, Gua bukan expert di Indonesia ya, makroekonomi, tapi ya, kita ngomong secara konsensus saja bahwa ya, kelihatannya konsensus sih udah nggak mengekspektasikan inflasi kita di bawah 4 sih ya. Kelihatannya sih gitu ya. ya, Jadi kalau itu yang menjadi tolok ukur gitu ya, dan kalau seandainya memang udah kelihatannya udah dibantah ya bahwa Pertalite kelihatannya sulit ya CD, untuk so subsidi far ya, ya, tidak naikkan so far ya, ya gitu. Jadi karena kan disubsidi gitu ya. Subsidinya ya dari duit coal ya. Anyway, iya, tapi betul, kalau kita nggak bisa menebak nih harga oil akan ke berapa. Let's say misalkan kayak war-nya tambah parah atau lain sebagainya gitu ya, atau mungkin krisis geopolitiknya di luar lebih parah dan dari yang orang ekspektasikan, mungkin aja gitu ya oil price bisa shoot up dan itu trigger ada kenaikan di Pertalite dan lain sebagainya ya. Tapi ya, let's agree dulu gitu ya dengan apa yang kita arahan dari pemerintah, kelihatannya Pertalite belum naik. Ya kalau ya, seandainya seperti itu, inflasi kita mungkin di 4%-an, ya mungkin kita perlu adjust at least 50 pips ya, gitu ya ya, untuk BI agree, kita, gitu kan ya. Mungkin itu terjadi nanti semester 2 awal mungkin ya, semester 2 awal tahun ini sih ya. Kelihatannya sih seperti itu. Jadi mungkin semuanya lagi wait and see seperti apa, implikasinya seperti apa gitu ya, dolarnya seperti apa. Terus BI juga kelihatannya ngelihat efek dari ekspor yang dibuka dari di CPO juga seperti apa gitu kan, ke US dollar kita ya, cukup. So kelihatannya semua masih wait and see gitu ya. Jadi gua rasa sih kayak
Juli lah ya, Juni or Juli lah, Ya, Juni ya, paling cepat mungkin ya. ya, Sih ya. ya kan. Mungkin Juli kali ya bro ya. Betul, betul, Mungkin betul, betul. ada Oke. lebih dari itu. Ya, ya, ya. Setuju, setuju. Dan kalau ngeliat juga urgensinya mungkin kan lebih dari apa bisa dibilang ya stay apa ini aja ya bro ya. Bisa dibilang kan ya supaya sama aja arah kebijakan. Karena kalau kita ngeliat sendiri dari segi rupiah ya fairly masih lumayan stable lah ya bro ya. Kalau kita lihat rupiah itu kan compare to other currency. Jadi memang urgensi untuk naikin suku bunga nggak perlu sampai yang buru-buru banget sebenarnya gitu ya. Dan nggak perlu agresif-agresif banget. Nah, dengan kondisi market yang kayak sekarang ya bro ya, maksudnya ini kan situasi yang ya yang tadi bro udah bilang ini tough sebenarnya gitu. Satu sisi ada krisis, satu sisi ada opportunity juga gitu kan. Nah, kalau lihat kondisi kayak sekarang dari Trump sendiri ya, atau ya dengan bro Bella sendiri sebagai head officer dari Trimega Aset gitu, ngeliatnya sektor apa sebenarnya yang ya yang paling oke lah sebenarnya diuntungkan dari kondisi yang net-net seperti ini, yang tough seperti ini, dan sektor mana ya yang ya udahlah ini forget it lah kayaknya gitu, nggak bakal recover anytime soon gitu. I see. Oke. Obviously mungkin yang ya pasti beberapa nama komoditi ya gitu. Jadi Ya, kalau kita lihat stress test saja misalkan kita ambil contoh misalkan coal gitu ya. Kita ambil contoh misalkan coal price jebol terlalu jebol nih misalkan sampai ke level 120 130 dolar itu sebenarnya mungkin average PE-nya juga masih murah gitu ya, dan juga mungkin kita ngomongin dividend yield itu juga masih cukup baik gitu ya untuk sektor tersebut. Tapi kita tentu ya juga harus melihat ya dinamikanya di global seperti apa, jangan sampai kita terlalu attach gitu ya sama stocks atau sektor tertentu gitu ya. Terus mungkin kalau tadi gue sempat sebut yang sektor yang berkaitan juga dengan nama-nama yang terkait real ekonomi yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya gampang sih ngelihatnya ya. Kalau kita ngelihat ke apa namanya mall gitu ya, udah ya, rame, ya ampun ya. betul. Ya kan udah mengerikan lah gitu kan. Terus kita Ya, ngelihat beberapa result dari sektor-sektor yang mungkin berkaitan dengan retail dan lain sebagainya itu juga masih sangat baik sekali gitu ya. Jadi mestinya itu kita juga harus berinvestasi ke sektor-sektor tersebut. Jadi kita juga lihat kita stress test gitu ya. Ini gimana nih kira-kira second Q-nya gimana dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan rentalnya sih kebanyakan ada beberapa retail companies ya yang rentalnya itu masih discount ya. Mungkin maybe roughly around 25% from pre-COVID period gitu ya. Kalau itu kita balikin gitu ya ke level pre-COVID period ya rental expense-nya, maka profitability-nya jadi kayak gimana gitu ya. Itu kita stress testing dan lain sebagainya. Ya kalau kita ya, lihat ya kita profitability-nya masih very very strong gitu kan. Ya jadi kita mestinya nggak ada masalah gitu. Terus kita juga melihat mungkin ada beberapa nama misalkan kayak perbankan dan lain sebagainya yang mungkin masih trading at cheap valuation gitu ya, dan juga dia masih punya earnings growth yang very very strong gitu ya, liquidity-nya masih ample dan lain sebagainya sih. Jadi kita sih hiding di beberapa sektor tersebut ya, dan mungkin jangan lupa juga ya, tapi memang secara natural gue kalau manage cash-nya itu selalu tinggi gitu ya. ya, Karena gue sebetulnya kita semua sih di Trimega kan AM tipikalnya sih bottom up banget orangnya. Jadi memang kita maintain cash itu agak tinggi ya, karena kalau kita jangan sampai over invested lah gitu ya. Kalau misalkan kita bisa maintain cash itu kita bisa dapat extra alpha lah dari sana. oke, oke, oke. Agree, agree. Nah, mungkin ada pertanyaan juga mungkin dari teman-teman ya. Ini kan sektor yang paling sekarang kita ngomong sektor yang paling dicintai itu adalah sektor batubara gitu ya. Dicintai oleh asset management, dicintai juga oleh retail nih. Udah pada banyak yang ngitung bro, EPS, ITMG bisa berapa ribu lah, 10.000 bisa segala macam gitu kan. Karena semua pada pakai asumsi harga coal segini, di coal dan segitu gitu kan. Nah, tapi at some point juga banyak orang bertanya juga, ini kenapa ya meskipun kelihatannya harga coal ini sustain di level yang kita belum pernah ngalamin sebenarnya ya, udah lumayan lah ya beberapa bulan ini gitu ya. Tapi kenapa harga saham coal-nya itu rata-rata
pada belum balik ke high 2011, high 2005, 2018 main dan segala macam. Of course ada ESG issue ya bro ya, udah pasti gitu. Tapi mungkin dari Trump sendiri ngelihat sebenarnya sektor coal itu sekarang masih murah banget gitu ya, sampai mungkin alfanya tuh masih ada sisa yang lumayan banyak. Atau sebenarnya ini udah lumayan close to fairly value lah gitu, kecuali coalnya shoot lagi ke 500. Karena sebenarnya kalau kita lihat bro ya, harga coal segini tuh ya harga coal yang belum pernah kita lihat dari sepanjang sejarah gitu. Tapi harga sahamnya rata-rata kita udah pernah lihat nih yang lebih tinggi dulu gitu. Ya, ada fair question juga ya, gitu ya, dimana semua orang juga bertanya, rasanya ada korelasi sih antara coal price, bukan rasanya, gitu ya, orang pasti ngeliatnya simple aja gitu ya, apalagi market kita dominated by retail investor, data point mereka bisa lihat itu adalah coal price sama stock price itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau dikomparasi biasanya ya move-nya inline aja, gitu ya. Tapi memang kita juga mesti dig deeper gitu ya, dimana kalau seandainya kita stress-stressin aja deh, kalau coal price itu turun misalkan sampai 75% gitu ya from current price, Newcastle ya kita ngomong ya, itu gimana gitu ya, apakah profitability-nya masih murah nggak gitu ya. Ya sebenarnya sih most of them tuh masih murah sekali gitu ya. Terus mestinya ya tadi ya seperti gue sempat bilang, rasanya PI-nya itu mungkin sekitar 5 kali, 6 kali gitu ya. Dividend yield juga masih bagus gitu ya. Terus kita juga melihat mungkin kalau tahun ini let's say coal price ini second half turun ke $200 gitu ya mungkin ya. Newcastle lagi-lagi mungkin full year ini kan mungkin sekitar hampir $300 ya mungkin ya, kita bisa katakan ya. Di level segitu itu dividend yield-nya untuk nanti ya yang akan dibayarkan di tahun depan ya, tapi berdasarkan performance tahun ini itu mungkin bisa berapa ya, hampir 50% mungkin ya, kalau seperti itu ya, 40 sekian, hampir 50%. Kalau coal price ini bertahan gitu ya, dividend yield-nya juga bertahan ya, kita 2 tahun bisa balik modal gitu kan. So berarti kita bisa melihat dari sudut pandang ini, oh ya ini mestinya cukup murah ya. Of course kita juga mesti ngelihat lagi-lagi seperti tadi yang gue sebutin bahwa di luar ini seperti apa, kita harus kombinasikan lah ya sentimen market dan lain sebagainya. And benar juga tadi dibilang ada ESG issue gitu ya, bahwa banyak banget fund-fund yang mungkin juga financial institution ya yang nggak boleh touch dirty commodity seperti ini ya, dirty energy seperti ini. Itu juga sebenarnya ya gimana ya, double edged sword juga ya, yang di satu sisi mereka nggak bisa beli, akhirnya mereka nggak bisa touch sahamnya juga, tapi di sisi lain mereka juga nggak bisa provide funding nih buat sektor seperti ini. Mereka mau production dan lain sebagainya itu jadi di seluruh dunia ya, itu menjadi challenge juga. Nah ESG sendiri sekarang ini lagi dipertanyakan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lagi baca-baca dan segala macam kan sebenarnya apa yang kita punya krisis energi ini ya karena ESG gitu kan ya. ESG initiative. Jadi ESG initiative orang nggak mau funding ke sektor-sektor ini, akhirnya nggak ada yang nggak ada yang ngasih dana, nggak ada yang supply gitu kan. As simple as that. Nah, tapi ternyata setelah di studi-studi juga bahwa ternyata ya orang mulai men-challenge nih gitu. Loh ini gara-gara you guys nih yang dulu ngomongin ESG mulu gitu kan. Terus juga coba kalian pikirin lebih ini ya, maksudnya lebih detail lagi bahwa misalkan nih bangun suatu energi terbarukan, misalkan kayak baling-baling gitu ya. Untuk apa namanya tenaga turbin angin gitu ya. Jadi itu kan ya banyak di negara-negara Eropa gitu misalkan ya.